Pemirsa, hari ini menjadi hari bersejarah juga bagi warga Provinsi Papua Pegunungan. Untuk pertama kalinya mereka akan melakukan pemilihan gubernur dan wakil gubernur definitif. Warga juga memilih calon bupati dan wakil bupati. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung bersama jurnalis Metro TV Andre Septian di Wamena Jaya Wijaya. Septian, bagaimana kondisi terkini pemilihan atau pilkada di sana? Iya, selamat siang Leo. Untuk update terkini pemilihan perdana khususnya untuk gubernur dan juga wakil gubernur definitif perdana di Provinsi Papua Pegunungan ini sangat antusias sekali. Saya lihat dari pagi saya sudah berkeliling di kota Jayawijaya, di Kabupaten Jayawijaya maupun ke distrik-distrik yang memang ini menggunakan sistem-sistem noken. Dan tadi pagi bisa kami sampaikan, Leo, kami sudah mengunjungi distrik yang menggunakan sistem one man one vote. Kemudian tadi siang juga kami bersama dengan PJ Gubernur mengunjungi salah satu distrik yang menggunakan sistem noken. Nah, di sini memang kami lihat antusias masyarakat khususnya di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya maupun secara keseluruhan di 8 kabupaten ini sangat antusias menyambut pemimpin-pemimpin baru di kabupaten mereka maupun gubernur dan juga wakil gubernur. Dan untuk informasi selengkapnya, Leo, saya akan mengajak Anda mewawancara langsung masing-masing narasumber kami yang sudah ada di sini di TPS 41 yang merupakan ini adalah TPS nasional yang disiapkan oleh KPU Papua Pegunungan. Di sini saya akan menyapa terlebih dahulu ada Pak Ansar, Komisioner KPU Papua Pegunungan, kemudian di tengah ada PJ Gubernur Papua Pegunungan, Pak Felix Wange, dan juga anggota DPD RI Dapil Papua Pegunungan dengan Pak Sopater. Kami akan ke Pak Ansar terlebih dahulu. Pak Ansar, bagaimana hingga siang hari ini evaluasinya, kemudian tingkat kepemilihan dari masyarakat serta kelancaran untuk pemilihan di Papua Pegunungan? Baik, terima kasih untuk kesempatan ini. Sesuai dengan pemantauan kami di lapangan, kami di KPU Provinsi Papua Pegunungan sudah membentuk tim untuk 8 kabupaten kota, dan semua tim sudah berangkat untuk memantau jalannya pemilu di Provinsi Papua Pegunungan. Sampai dengan saat ini, kami menyatakan bahwa pemantauan kami masih aman-aman dan terkendali di Provinsi Papua Pegunungan. Oke, Pak, tadi kami juga mengunjungi salah satu distrik begitu ya, tepat pada pukul 8 masyarakat sudah ramai antusias sekali untuk menggunakan hak pilih mereka memilih calon-calon pemimpin kabupaten dan juga gubernur dan wakil gubernur mereka selama 5 tahun ke depan. Bagaimana Bapak menilai antusias masyarakat, apalagi KPU Papua Pegunungan telah melakukan sosialisasi dari jauh-jauh hari mengajak agar pemilu ini berjalan dengan aman dan damai? Ya, untuk sementara sesuai dengan pantauan kami memang antusias masyarakat sangat ramai ya. Namun dalam pelaksanaan ini memang saya lihat dari pemantauan dan teman-teman ini, karena pada saat ini khususnya di Divisi Hukum dan Pengawasan Provinsi Papua Pegunungan kami belum update semua laporan. Nanti seketikanya nanti sore ya kami akan berkumpul dan mengupdate semua laporan-laporan yang masuk untuk apa-apa peristiwa yang terjadi di lapangan. Mungkin itu yang kita bisa sampaikan. Oke, kita beralih Leo dengan Pak PJ Gubernur Papua Pegunungan dengan Pak Felix Wange. Pak Felix, kita tadi sudah sama-sama bersama ke salah satu distrik yang cukup jauh dari Kota Wamena. Kita melihat dengan sistem noken yang ini mungkin pertama kali juga untuk Bapak lihat sistem ini di Papua Pegunungan. Apa tanggapan Bapak untuk kegiatan hari ini, Pak? Iya, terima kasih. Kita Provinsi Papua Pegunungan adalah sebuah provinsi baru, Honai Provinsi Papua Pegunungan, sehingga tentu kewajiban kami sebagai pejabat gubernur untuk menunaikan satu agenda besar tentang pemilihan calon gubernur untuk pertama kali provinsi kita. Dan syukur ada tahapan-tahapan yang kita kemudian sudah persiapan sampai semalam kami pastikan dengan KPU Provinsi, KPU Kabupaten, para bupati untuk memastikan distribusi logistik sampai di TPS-TPS. Artinya persiapan hingga malam maupun sampai pagi tadi. Kemudian hari ini dari pagi kami mantau juga di seluruh 8 kabupaten, laporan ke seluruh para bupati bahwa suasana berjalan dengan landai, aman, lancar. Beberapa kabupaten sudah melakukan pemilihan dengan pola pemungutan suara baik secara nasional, tapi juga ada kabupaten yang juga menggunakan pola pemilihan secara noken. Tapi secara umum hingga siang ini seluruh kabupaten berjalan dengan baik. Distribusi logistik juga sejauh ini masih berjalan dengan baik.
Kalau untuk sistem noken sendiri Pak yang sudah Bapak lihat secara langsung untuk pertama kali tadi, bagaimana Bapak melihat kearifan lokal ini, terutama di wilayah Papua menggunakan sistem noken, kemudian ada juga mereka secara transparan begitu. Apa yang bisa kita amati, kita pelajari untuk mungkin menjadi pelajaran dari wilayah lain Pak? Pertama tentu kita memberikan apresiasi kepada negara, kepada pemerintah, baik KPU, kemudian pemerintah pusat, kemudian Mahkamah Konstitusi yang sudah memberikan ruang ada pemilihan-pemilihan bersifat asimetris yang bersifat khusus kepada kita di Papua Pegunungan dengan pola pemungutan suara noken. Dan hari ini sebagai pejabat gubernur kami menyaksikan pertama kali pola pemilihan di satu TPS di distrik Walesi, di kampung paling ujung di Walesi, pola pemungutan suara yang menggunakan noken tanpa kotak suara. Kemudian setiap orang juga memiliki hak memegang kartu undangan dan kemudian secara transparan diberi ruang untuk memilih calon A, B, C, dan D, baik bupati maupun gubernur A dan B. Dan mereka begitu, pola ini pola pertama, pola noken yang menggunakan langsung secara transparan. Kemudian dan saya pikir ini menjadi pola yang menarik, tapi juga ada pola noken juga yang di beberapa kabupaten dan di beberapa distrik yang langsung ditentukan secara total, yang langsung memilih calon tertentu. Jadi terima kasih. Oke, terima kasih Pak Felix, dan singkat saja kita ke Pak Sopater, anggota DPD RI. Pak, melihat monitoring yang sudah dilakukan anggota DPD RI di Papua Pegunungan, apa yang bisa kita evaluasi bersama agar nantinya seluruh rangkaian ini sampai nanti penetapan paslon terpilih ini bisa berjalan dengan aman dan damai? Baik, terima kasih untuk kesempatan yang baik ini. Terutama terima kasih juga kepada Metro yang hari ini bagaimana dikawal Papua Pegunungan. Ini luar biasa ya. Apresiasi bagaimana orang bisa tahu Papua Pegunungan yang selama ini orang lihat ini. Biasa ada konflik, biasa ada ini, tapi karena Metro kawal langsung melihat sendiri bagaimana cara pemilih, seorang bilang sistem nokennya. Nah, pada prinsipnya saya di Komite 1 ditugaskan untuk mengawal Pilkada Serentak. Dan itu bukan saya saja, tapi yang lain juga sama. Jadi kami lihat di sini kami sangat mengapresiasi pemerintah daerah, terutama Pak PJ Gubernur dan pemerintah pada 8 kabupaten. Ya, jadi yang kita lihat sudah luar biasa karena KPU juga sudah kerja tahun kemarin yang agak rumit, DPR saja mereka sudah selesaikan, sudah bisa. Jadi kami berharap untuk gubernur, wakil gubernur dan bupati untuk di 8 kabupaten ini kami sementara melihat mereka masyarakat sudah antusias karena mereka mau ada perubahan bagaimana supaya setiap untuk khususnya di 8 kabupaten itu punya pemimpin untuk mereka selama 5 tahun bisa melihat arah pembangunannya dan lain-lain. Nah, jadi aman ya. Ya, mungkin harapan kami adalah mungkin satu nyawa itu berharga. Jadi tidak boleh ada konflik dan lain-lain, tapi bisa melaksanakan ini dengan baik supaya bisa melaksanakan ini baik supaya ada pemimpin untuk 5 tahun mendatang. Itu harapan kami semua. Oke, baik, itulah Leo dan juga pemirsa ini bagaimana antusias dan juga animo masyarakat yang begitu besar khususnya untuk di Provinsi Papua Pegunungan Baru, daerah otonomi baru yang sejak pemekaran dari tahun 2022 dari Provinsi Papua Induk. Kita sudah melihat bersama bagaimana jalannya hingga siang ini animo masyarakat mengenai tentang pemilihan dan juga menetapkan nantinya siapa-siapa calon yang mereka pilih untuk nantinya bisa memimpin daerah Provinsi Papua Pegunungan. Sementara demikian, saya kembalikan ke Anda, Leo di studio. Baik, Andre Septian melaporkan langsung dari Wamena, Papua Pegunungan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.